Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan Madrasah Diniyah dalam upaya revitalisasi pendidikan Islam. Dosen pembimbing Ibu Nadrah Ulfah MPD. Pendidikan merupakan jendela pembuka bagi mimpi dan cita-cita seseorang di dalam menjalani hidup. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memperoleh kebaikan di dunia, maka tuntutlah ilmu. Dan barang siapa yang lebih memperoleh kebaikan di akhirat, maka tuntutlah ilmu. Dan barang siapa yang ingin memperoleh kebaikan di kedua-duanya, maka tuntutlah ilmu." Hadis riwayat Ahmad. Syariat Islam tidak akan dihayati dan diamalkan orang kalau hanya diajarkan saja, tetapi harus dididik melalui proses pendidikan. Nabi telah mengajak orang untuk berteman dan beramal serta berakhlak baik sesuai dengan ajaran Islam dengan berbagai metode dan pendekatan. Kita melihat bahwa pendidikan Islam itu lebih banyak ditujukan kepada perbaikan sikap mental yang akan terwujud dalam amal perbuatan, baik bagi keperluan diri sendiri maupun orang lain. Dalam segi lain, pendidikan Islam tidak hanya bersifat teoritis saja, tetapi juga praktis. Pengertian Madrasah Diniyah adalah salah satu lembaga pendidikan keagamaan pada jalur luar sekolah yang diharapkan mampu secara terus-menerus memberikan pendidikan agama Islam kepada anak didik yang tidak terpenuhi pada jalur sekolah yang diberikan melalui sistem klasikal serta menerapkan jenjang pendidikan. Madrasah Diniyah terbagi menjadi 3, yaitu Madrasah Diniyah Awaliyah, Madrasah Diniyah Wusta, dan Madrasah Diniyah Ulya. Sejarah perkembangan Madrasah Diniyah. Urgensi keberadaan madrasah memberikan kesadaran masyarakat Islam akan pentingnya pendidikan agama. Dalam perkembangannya telah membawa ke arah pembaharuan dalam pendidikan. Perkembangan madrasah di Indonesia tidak lepas dari perkembangan ide-ide pembaharuan yang lahir dari kalangan tokoh-tokoh pendidikan Islam di Indonesia. Pembaharuan paradigma pemikiran tentang pendidikan Islam sudah mulai muncul pada awal abad ke-20 dengan masuknya ide-ide pembaharuan dalam pendidikan Islam. Madrasah Diniyah berkembang dari bentuknya yang sederhana, yaitu pengajian di masjid-masjid, langgar atau surau-surau. Model pendidikan Islam mengenal pola pendidikan madrasah. Madrasah ini mulanya hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama dan bahasa Arab. Tokoh pembaharu pendidikan Islam di Indonesia. 4 tokoh Islam berikut ini berperan besar dalam menjaga dan memperbaharui Islam di Indonesia. Mereka mendirikan organisasi Islam sebagai sarana perubahan dalam berbagai bidang kehidupan. Mereka adalah 1. Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri organisasi keagamaan Muhammadiyah pada tahun 1912 Masehi. Kiai yang berasal dari kota Yogyakarta ini lahir pada tanggal 1 Agustus 1868. Kedua, Kiai Haji Hashim Asy'ari, lahir pada tanggal 14 Februari 1871 di Jombang, Jawa Timur. Beliau merupakan pendiri organisasi agama Islam Nahdlatul Ulama. Beliau juga yang memperkenalkan semangat pesantren sebagai pembaruan baru dalam wajah pendidikan di Indonesia. Ketiga, Ahmad Surkati adalah pendiri organisasi Jamiah Al-Islah wal Al-Irsyad Al-Islamiyah yang lebih umum disebut sebagai Al-Irsyad di Batavia pada Agustus 1915. Ahmad Surkati merupakan salah satu tokoh pembaharuan Islam yang terkenal saat peristiwa Muktamar Cirebon pada tahun 1922. Beliau lahir di daerah Sudan pada tahun 1875. Oleh Bung Karno, Surkati dianggap sebagai salah satu tokoh yang mempercepat kemerdekaan dengan ilmu yang ia miliki. Keempat, Ahmad Hasan.
adalah salah satu tokoh utama organisasi Persatuan Islam atau Persis. Lahir pada tahun 1887 Masehi di Singapura. Merupakan salah satu ulama yang terkenal karena pemikirannya yang kritis dalam upaya memahami teks Al-Quran dan hadis. Karena keahliannya dalam bidang hadis, fikih, tafsir, dan usul fiqh, beliau sering digunakan sebagai rujukan kajian Islam. Untuk mempertahankan eksistensi madrasah diniyah agar tetap diminati masyarakat, maka perlu ada strategi-strategi. Di antaranya adalah 1. Penyelenggaraan dan pembekalan bagi guru-guru madrasah diniyah berkaitan tentang materi, metode, dan strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan kompetensi dan karakteristik daerah masing-masing. 2. Perlu adanya distribusi buku-buku pelajaran standar madrasah diniyah untuk wilayah-wilayah yang tidak atau belum memiliki kurikulum standar. Ketiga, penyelenggaraan pengawasan pembinaan dan pendampingan bagi setiap madrasah diniyah di berbagai wilayah meliputi manajemen, pembelajaran, dan lain-lain. 4. Membangun kerjasama dengan pemerintah lokal, terutama berkaitan dengan alokasi dana. Dan pada akhirnya, kita sudah berada di penghujung video. Saya, Meta Dewiyanti, pamit, undur diri, dan jangan lupa belajar yang giat untuk menjadi orang sukses. Jangan lupa subscribe dan komen ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.